Anggota Brimob yang diduga menembak warga hingga tewas telah ditangkap dan akan dipecat. Anggota Brimob itu diduga menjadi backing dari aktivitas tambang ilegal. Brigadir Andre Batuwail, anggota Brimob yang menembak seorang warga di Kabupaten Buru Maluku, ditangkap. Pelaku kini ditahan dan akan menjalani proses hukum secara pidana maupun kode etik dan terancam dipecat. Keributan antara warga dan anggota Brimob terjadi pada Sabtu lalu di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru Maluku. Cekcok diduga terkait aktivitas penambangan ilegal di mana anggota Brimob ini menjadi backing. Oknum Brimob yang emosi lantas mengambil senjata dan menembak warga. Akibatnya, korban tewas di tempat dengan luka tembak di bagian paha, pinggang, dan kepala. Buntut dari insiden ini, sejumlah warga mengamuk di kawasan Gunung Botak. Mereka memprotes penembakan oleh oknum Brimob yang seharusnya menjadi pengayom warga. Kapolda Maluku pun mendatangi keluarga korban di Kepulauan Buru. Di depan Kapolda, keluarga mengadukan peristiwa ini dan juga menuntut pelaku dihukum berat. Tim Liputan iNews melaporkan. Selengkapnya terkait anggota Brimob yang diduga menembak warga hingga tewas setelah ditangkap di Maluku sudah bergabung bersama kami Kombes Pol Muhammad Rum Ohoirat, Kabid Humas Polda Maluku. Selamat malam, selamat sore Pak Rum. Selamat sore Mbak Dida. Baik, Pak Rum, boleh Anda jelaskan saat ini oknum Brimob yang menembak warga sipil hingga tewas ini sudah ditangkap dan rencananya akan dipecat. Seperti apa proses pemeriksaannya, Pak? Jadi benar yang bersangkutan sejak Sabtu malam sudah ditangkap dan dibawa dari Buru hendak menuju kota Ambon, dan yang bersangkutan saat ini sementara ditahan di tahanan Polres Ambon. Bapak Kapolda kemarin sudah bertemu dengan keluarga korban dan tuntutan dari keluarga korban adalah yang pertama agar pelaku tersebut dihukum berat, kemudian yang kedua adalah dipecat. Terhadap tuntutan masyarakat tersebut, Bapak Kapolda menyampaikan bahwa saat ini yang bersangkutan sementara menjalani proses hukum, baik itu secara pidana maupun diproses secara kode etik. Baik. Dan komitmen dari Pak Kapolda bahwa ini tetap dilanjutkan dan keluarga bisa untuk memantau dan mengikuti perkembangan. Pak Rum, berdasarkan hasil pemeriksaan apa yang menyebabkan Bribka AB ini menembak warga? Padahal saat itu memang sedang terjadi kericuhan, sedang terjadi demonstrasi. Yang jelasnya yang bersangkutan untuk sementara kita anggap bahwa menyalahgunakan kewenangan, kemudian yang kedua adalah menyalahgunakan senjata api. Nah, ini yang sementara diproses. Kemudian untuk diketahui bahwa kemarin Bapak Kapolda juga menyampaikan bahwa selama ini anggota yang meninggalkan tugas saja selama 30 hari berturut-turut itu dipecat, apalagi ini menghilangkan nyawa orang. Tentunya hukuman berat akan diberikan kepada yang bersangkutan. Baik, Pak Rum, ada informasi yang beredar bahwa oknum Brimob yang kemarin menembak warga sipil hingga tewas ini adalah backing tambang liar yang ketika itu bersengketa dengan warga. Perlu kami jelaskan bahwa oknum anggota Brimob ini adalah merupakan warga masyarakat dari Gunung Botak itu sendiri. Kemudian benar yang bersangkutan berada di kawasan Gunung Botak dan itu merupakan desanya yang bersangkutan. Kalau untuk satuan kerjanya berada di sana juga, Pak? Di Namlea. Penugasannya? Di Polres Namlea. Ya, di Kompi 3 Batalion A Namlea. Baik, berarti memang bertugas menjaga kolam tambang itu, Pak? Tidak. Yang bersangkutan tidak menjaga kolam tambang itu, namun yang bersangkutan adalah warga masyarakat di situ. Inilah yang sementara kita melakukan pemeriksaan. Kenapa sampai yang bersangkutan berada di tempat tersebut? Oke, berarti sebenarnya ketika kericuhan terjadi, si oknum Brimob itu sebenarnya tidak bertugas untuk mengawal kericuhan itu, Pak? Benar, yang bersangkutan tidak sementara melaksanakan tugas di daerah tersebut. Sehingga ini yang tadi disampaikan bahwa menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepada yang bersangkutan.
Baik, tadi Anda menyebutkan bahwa Oknum Brimob ini adalah warga lokal. Setelah pemeriksaan, apakah dari kepolisian sendiri mengetahui apakah memang ada hubungan antara tambang liar di sana dengan Oknum Brimob itu? Yang jelasnya untuk sementara yang informasi yang kita dapatkan bahwa yang bersangkutan memang memiliki saudara yang juga bekerja di daerah tersebut. Kalau untuk korban sendiri, sebenarnya apa yang kemudian memicu kemarahan Oknum Brimob ini hingga menembak warga sipil ini? Ketika itu mereka sebelum terjadi penembakan sempat beradu argumen, adu mulut. Apa yang ketika itu memicu emosi tersangka, Pak? Ini yang sementara dilakukan pemeriksaan, yang jelasnya sebagaimana beredar video itu bahwa sebelumnya terjadi percekcokan antara pelaku ini dengan korban. Sehingga yang kami menduga bahwa mungkin emosi sehingga yang bersangkutan menyalahgunakan senjata yang dipegang yang bersangkutan. Sehingga terhadap hal tersebut ini akan dimintakan pertanggungjawabannya. Baik, kalau untuk korban sendiri itu apakah bekerja di kolam tambang itu juga, Pak? Benar, korban merupakan salah satu pekerja di tambang tersebut. Oke, sebenarnya yang memicu kericuhan itu apa, Pak? Yang memicu demonstrasi kemarin hingga terjadi penembakan, Pak? Nah, inilah yang sementara didalami. Kebetulan yang bersangkutan juga baru dibawa ke Polda Maluku kemarin, sehingga hasil pemeriksaannya ini belum ada di kami, dan tentunya kalau sudah ada akan kami jelaskan kepada masyarakat secara umum. Baik, sejauh ini permintaan keluarga apa saja, Pak? Keluarga korban. Permintaan keluarga hanya dua. Yang pertama adalah pelaku dipecat dari kesatuan, kemudian yang kedua pelaku diproses proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku, dan terhadap tuntutan dari masyarakat tersebut saat ini kita sementara melaksanakan itu. Itu yang pertama melalui pemeriksaan baik itu melalui kode etik maupun proses pidana. Baik. Terima kasih Kombes Pol Rum Ohoirat, Kabid Humas Polda Maluku telah bergabung bersama kami di iNews Sore.